Menantu Pahlawan Negara bab 1469. Jafur Citora. Sumalin memicingkan matanya, sorot matanya terlihat sedingin es. Tiba-tiba dia beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Revina. Anggota keluarga Rewin lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Sorot mata mereka mengikuti langkah kaki wanita itu. Ekspresi Hadiman berubah seketika. Dia buru-buru berdiri di hadapan putrinya untuk melindungi putrinya dan mencoba untuk membujuk Sumalin. "Bu Sumalin, jangan marah. Revina masih muda, dia nggak tahu." "Minggir." Sumalin meliriknya dengan sorot mata dingin dan tajam. Hadiman masih ingin berbicara. Namun, tepat pada saat ini, di antara orang-orang yang dibawa oleh Sumalin kemari, seorang pria parubaya botak berwajah bundar melangkah. "Maju. Tua bangka, cepat minggir." Pria parubaya itu berbicara dengan logat ibu kota provinsi. Dia langsung melangkah maju dengan cepat, lalu menarik kerah baju Hadiman dengan kasar, sampai-sampai Hadiman terjatuh. Kelantal. Hadiman mengeluarkan suara teriakan kesakitan, ekspresi kesakitan tampak jelas di wajahnya. Ekspresi Revina langsung berubah drastis. "Ayah!" Plak. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tamparan keras dari Sumalin sudah mendarat tepat di wajahnya. Tak lama kemudian, bekas 5 jari sudah tampak jelas di wajah Revina. "Kenapa kamu memukulku?" Sambil menutupi wajahnya dengan marah, Revina merasa sangat kesakitan sampai hampir meneteskan air mata. Dengan ekspresi sedingin es, Sumalin berkata, "Gadis liar yang gak tahu aturan sepertimu, memang pantas dipukul." Melihat Revina dipukul, anggota keluarga Rewin lainnya merasa sangat senang. Karena makin Revina bersikap lancang, Tisha akan merasa makin tidak puas pada mereka. Dengan begitu, kemungkinan Hadiman dan yang lainnya bisa kembali memegang kendali atas Hongkem akan makin kecil. Setelah berpikir demikian, dengan dipimpin oleh Klito, mereka mulai memanas-manasi situasi. "Bu Sumalin, memang seperti itulah karakter Revina. Dia selalu bersikap nggak sopan pada orang yang lebih tua. Biasanya, dia bahkan nggak menghormati kami, para tetuanya. Tentu saja dia juga nggak akan menganggap serius Nyonya Tisha dari keluarga Basuki Kota Gamiga. Gadis liar itu memang kurang dihajar. Bu Sumalin, kebetulan sekali kamu bisa membantu kami memberinya pelajaran." Bu Sumalin nggak perlu berbelas kasihan padanya. Hajar saja dia dengan keras. Dia bahkan gak bersedia menikah dengan tuan muda Elsen. Dia pikir dia siapa? Klito dan yang lainnya terus menambah bumbu-bumbu untuk menyulut amarah Sumalin. Kalau bukan karena Sumalin berada di sini, sehingga orang lain tidak berhak untuk berbicara, mereka juga ingin memberi pelajaran pada Hadiman dan Revina untuk membuat ayah dan putri itu tunduk sepenuhnya. "Diam!" Sumalin menegur dengan dingin dan tidak sabar. Begitu mendengar tegurannya, anggota keluarga Rewin langsung bergidik ngeri dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. "Revina, aku beri kamu satu kesempatan lagi untuk menarik kembali kata-kata yang kamu katakan mengenai nggak bersedia menikah dengan tuan muda kami." Sumalin menatap Revina dengan tatapan dingin dan tajam, nada bicaranya sangat mengintimidasi. "Aku nggak akan menikah dengan Elsen." Dengan bulir-bulir air mata menggenang pelupuk matanya, Revina berkata dengan keras kepala, "Ya, aku ulangi sekali lagi. Aku sama sekali tidak menyukai Elsen, juga bukan merupakan alat pencetak anak bagi siapapun. Kalau ada yang berani memaksaku untuk menikah, aku akan bunuh diri di hari aku dipaksa menikah dengan Elsen." Ekspresi penuh tekad tampak jelas di wajah Revina. Bahkan anggota keluarga Rewin juga tidak menyangka Revina akan begitu keras kepala. Gadis itu lebih memilih mati dibandingkan menikah dengan Elsen. Oke, kamu benar-benar seorang gadis yang suci." Saking kesalnya, Sumalin sampai tertawa. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke pria botak di sampingnya dan berkata, "Jafur, tolong bantu aku beri pelajaran pada gadis liar itu. Ajarkan padanya apa yang dinamakan aturan." "Revina, kamu nggak bersedia, kan? Jangan khawatir, sebentar lagi kamu akan memohon untuk menikah dengan tuan muda Elsen." "Baik." Seulas senyum ganas menghiasi wajah pria botak itu. Tiba-tiba,
Dia mengulurkan tangannya ke arah belakangnya dan berkata, "Serahkan cambuk bela diriku padaku." "Ini, Kak Jafur." Seorang pria segera membuka sebuah kotak, lalu mengeluarkan sebuah cambuk dari dalamnya. Jafur mengambil cambuk itu dengan santai, lalu melakukan beberapa gerakan di udara dengan sedikit maksud untuk memamerkan kemampuannya. Suara iringan belahan udara akibat lambaian cambuk itu membuat semua orang bergidik ngeri. Bab 1470. Keponakan Haron. Bahkan ekspresi Klito dan yang lainnya juga berubah menjadi pucat pasi saking ketakutannya. Hanya satu cambukan seperti itu saja, pasti akan membuat orang yang dipukul berlumuran darah. Sumalin mengerutkan keningnya dan berkata, "Jafur, hati-hati, jangan sampai wajahnya rusak. Kalau wajahnya sudah rusak, dia nggak berhak menikah dengan tuan muda kita." "Sumalin, kamu nggak perlu khawatir. Aku sudah berlatih teknik cambuk ini selama bertahun-tahun. Biasanya, aku juga sering menggunakannya untuk menghajar orang. Kuarahkan kemana, maka cambukku akan mengarah kemana, nggak pernah meleset. Aku jamin gak akan merusak wajah cantik gadis ini." Jafur tidak terlihat seperti anak buah Sumalin. Dia berbicara dengan nada bicara santai, kemudian dia melirik Revina yang sudah gemetaran saking ketakutannya, lalu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mencambuk di bagian yang tertutupi pakaian lebih tebal. Walau akan sangat sakit, gak akan meninggalkan bekas luka di tubuhmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah menantu yang dipilih oleh Nyonya Tisha." Melihat senyuman menakutkan pria itu, Revina langsung merinding dan merasa gugup. Melihat putrinya ketakutan seperti itu, mata Hadiman yang tergeletak di lantai memerah. Sambil berusaha keras untuk merangkak bangkit, dia berteriak dengan marah, "Revina, cepat lari! Cari Tuan Ardika!" Revina tersadar kembali mendengar teriakan ayahnya. Dia segera berbalik dan lari. "Tangkap dia!" diseru Sumalin dengan tajam. Saat itu juga, dua orang anak buah Jafur segera mengejar Revina dan menangkap Revina kembali. "Dasar tua bangka! Kalau kamu nggak tutup mulutmu, aku akan menghajarmu sampai mati." Jafur memelototi Hadiman, lalu tiba-tiba saja dia mengayunkan cambuknya hingga Hadiman terjatuh kembali ke lantai. Klak! Dengan iringan suara teriakan kesakitan Hadiman, pakaian bagian punggungnya sudah terkoyak. Tak lama kemudian, darah mulai merembes keluar. Satu cambukan itu langsung meninggalkan satu bekas luka di tubuhnya. "Ayah!" Revina berteriak dengan sedih. Dia ingin segera menerjang ke arah ayahnya, tetapi apa daya dia ditahan dengan kuat. Klito dan yang lainnya juga tersentak ketakutan. Mereka menatap Jafur dengan tatapan ketakutan. Sebenarnya apa latar belakang orang itu? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Sumalin tertawa dingin dan berkata, "Jafur adalah keponakan Haron, sang ahli bela diri di ibu kota provinsi. Seharusnya aku nggak perlu banyak mengatakan tentang kedudukan Pak Haron di dunia preman ibu kota provinsi, bukan? Nyonya Tisha adalah teman lama Pak Haron." Begitu mendengar ucapannya, ekspresi seluruh anggota keluarga Rewin kembali berubah drastis. Haron, ahli bela diri ibu kota provinsi. Tentu saja mereka pernah mendengar tentang pria itu. Pria itu bukan hanya merupakan tokoh hebat di kalangan ahli bela diri ibu kota provinsi. Selain itu, karena memiliki banyak murid, dia juga menempati kedudukan yang penting di dunia preman ibu kota provinsi. Di dunia preman ibu kota provinsi, kebanyakan tokoh hebat sukses di sana pernah berguru pada Haron. Bahkan muridnya tidak hanya terbatas pada ibu kota provinsi, melainkan juga tersebar luas di seluruh provinsi dan papan, bahkan di luar provinsi. Tisha adalah teman lama tokoh hebat seperti Haron. Kalau bisa menjalin relasi dengan Tisha, keluarga Rewin pasti akan berkembang dengan signifikan. Setelah berpikir demikian, Klito langsung membungkukkan badannya dan berkata dengan sangat merendah, "Nyonya Tisha sangat bijaksana. Kedepannya, seluruh keluarga Rewin akan tunduk pada Nyonya Tisha seorang." "Ya, benar. Selama Nyonya Tisha memberi perintah, kami bersedia melakukan apa saja." Anggota keluarga Rewin lainnya juga berbicara demikian. Sebenarnya, pemandangan seperti ini sebelumnya sudah pernah terlihat saat mereka berhadapan dengan Wirhan. Namun, tanggapan Wirhan sangat dingin, tidak terlalu menganggap serius Klito dan yang lainnya.
Pria itu mengendalikan Hongkem hanya karena ingin bertahan di kota Banyuli. Selain itu, dia tidak terlalu berminat untuk memberikan dukungan dan membantu Clito dan yang lainnya. Jangan khawatir, selama kalian menuruti semua permintaan Nyonya Tisha dan patuh padanya, dia pasti akan memberi kalian dukungan. Seolah-olah bisa membaca pikiran Clito dan yang lainnya, Sumalin segera memberi mereka tanggapan sambil tersenyum tipis. Bab 1471. Tak kunjung sadar. Anggota keluarga Rewin sangat senang. Saat ini, Clito melirik Revina, memikirkan Revina yang telah ditakdirkan untuk menikah dengan Elsen dan apa yang akan terjadi ke depannya. Bagaimana kalau sampai gadis itu pasrah menerima nasibnya dan melayani Tisha dan putranya dengan baik, sehingga mendapatkan kasih sayang dari Tisha? Kalau di saat seperti ini mereka benar-benar menyinggung Revina, tidak dapat dipastikan apakah kelak mereka akan menerima pembalasan dendam dari gadis itu atau tidak. Bagaimanapun juga, terlepas dari seberapa baik hubungan mereka dengan Tisha, juga tidak bisa menandingi hubungan dekat antara ibu mertua dan menantu perempuan. Setelah berpikir demikian, Clito buru-buru berkata, "Ibu Sumalin, aku akan mencoba untuk membujuk Revina lagi. Bagaimanapun juga, dia akan segera menikah dengan tuan muda Elsen. Bukankah nggak baik kalau tubuhnya sampai rusak akibat dipukul?" Sumalin melirik Revina yang masih berdiri di sana dan tampak keras kepala itu sejenak. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu, aku akan memberinya kesempatan untuk berubah." Clito menganggukkan kepalanya, lalu berjalan menghampiri Revina dan berkata, Revina, kamu adalah keponakanku. Sebagai seorang paman, aku nggak tega melihatmu dipukul. Jadi, aku menasihatimu untuk terakhir kalinya." Keluarga Basuki Kota Gamiga sangatlah kuat. Jangankan kamu, bahkan seluruh keluarga Rewin juga nggak bisa menandingi mereka. Sekarang, dengarkanlah ucapanku, tunduklah pada terima dan setuju saja untuk menikah dengan tuan muda Elsen. Selanjutnya, kamu hanya perlu mempelajari aturan dari Bu Sumalin. Setelah kamu menikah, kamu akan menjadi nyonya keluarga Basuki. Dengan begitu, kamu juga nggak perlu mengalami penderitaan. Namun, sebelum Clito selesai berbicara, Revina berkata dengan marah, "Icih, paman apaan? Kamu sama sekali nggak menganggap serius hidup dan matiku. Kamu nggak perlu berpura-pura baik di sini. Aku tahu semua yang kamu lakukan hanya demi keuntungan keluargamu. Aku sudah tahu jelas karakter asli kalian itu." Hadiman tertawa terbahak-bahak dan berkata, putriku, kamu benar. Kalau hari ini aku nggak mati, aku akan putus hubungan denganmu dan keluargamu, Clito. Kedepannya, kita nggak perlu berhubungan lagi." Clito diludahi, ditambah lagi setelah mendengar ucapan Hadiman, wajahnya langsung memerah. "Dasar tua bangka!" Clito menyeka wajahnya dengan marah, lalu berbalik dan berjalan menghampiri Sumalin. "Bu Sumalin, kamu juga sudah lihat sendiri, kan? Ayah dan anak ini nggak kunjung sadar dan tetap saja begitu keras kepala. Bu Sumalin beri mereka pelajaran saja. Aku sudah nggak peduli lagi. Pukul. Pukul saja dia dengan kuat. Dengan begitu, dia baru bisa sadar." Anggota keluarga Rewin lainnya juga ikut menimpali. Sumalin melambaikan tangannya tanpa ekspresi. "Jafur, lakukanlah." "Hehe, aku memang sudah lama gak sabar menunggu." Seulas senyum dingin dan menakutkan menghiasi wajah Jafur. Putri Presidir Hongkem sekaligus calon menantu keluarga Basuki, akan menerima pukulan darinya. Setelah berpikir demikian, Jafur benar-benar sangat bersemangat. "Nona Revina, jangan takut sakit, ya." Sambil mengangkat cambuknya, dia mulai berjalan ke depan. Ekspresi Revina sudah berubah menjadi pucat pasi. Dia berteriak dengan terisak dan putus asaan. "Kalau kamu berani memukulku, Kak Ardika pasti nggak akan melepaskanmu. Tahukah kamu seberapa hebat Kak Ardika? Belasan pengawal elit Theodore, bahkan bukan tandingannya." Revina yang sudah terdesak ke jalan buntu sepenuhnya, saat ini benar-benar berharap Ardika bisa tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Namun, sangat disayangkan, dia tahu hal ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi. "Hehe, maksudmu si Ardika itu? Aku sudah lama ingin melumpuhkannya. Gak perlu khawatir, nanti aku akan pergi menemuinya.
Sambil tertawa dengan acuh tak acuh, Jafur mengayunkan cambuknya. Plak! Suara cambuk menembus udara itu membuat semua orang gugup setengah mati. Detik berikutnya, cambuk Jafur yang bagaikan ular berbisa itu sudah mengarah ke tubuh lemah Revina. Bam! Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang keras. Pintu kediaman keluarga Rewin sudah terjatuh membentur lantai dan hancur berkeping-keping. Bab 1472. Lepaskan mereka. Semua orang terkejut bukan main, mereka segera mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu. Sumalin dan Jafur juga menoleh dengan heran, ekspresi tidak puas tampak jelas di wajah mereka. Terutama Jafur. Dia baru saja hendak menikmati sensasi menyenangkan menyiksa orang lain, tetapi malah dihentikan secara tiba-tiba seperti itu. Hal ini membuat api amarah bergejolak dalam hatinya. Di depan pintu, seorang pemuda tanpa ekspresi berjalan memasuki tempat itu perlahan-lahan. Kak Ardika. Revina adalah orang pertama yang tersadar kembali. Dia langsung berteriak dengan semangat. Apa? Ardika? Semua anggota keluarga Rewin sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Ardika akan mendatangi kediaman keluarga Rewin seorang diri. Terlebih lagi, begitu pemuda itu datang, dia langsung menghancurkan pintu kediaman keluarga Rewin. Sangat jelas ini adalah sebuah bentuk provokasi terhadap keluarga Rewin. Kamu adalah menantu benalu yang menyebabkan Tuan Muda Elsen ditangkap itu? Sumalin melontarkan pertanyaan itu dengan arogan. Dia memperhatikan Ardika dengan sorot mata tajam seperti ular berbisa. Ya, benar, Bu Sumalin. Dia adalah Ardika. Menantu benalu itu mengandalkan keberuntungan untuk membantu Hongkem. Berani-beraninya dia begitu serakah dengan menyebut dirinya yang telah memberi kontribusi penuh. Dia benar-benar adalah orang yang gak tahu malu. Kebetulan sekali dia datang. Bu Sumalin dan Tuan Jafur diharapkan untuk menanganinya terlebih dahulu. Klito dan yang lainnya mulai berkomentar. Mereka tahu Ardika datang untuk mencari perhitungan dengan mereka. Saat ini, mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Jadi, kebetulan sekali mereka bisa meminta bantuan Sumalin dan Jafur untuk menangani pemuda itu. Ardika tidak memedulikan sekelompok orang itu, pandangannya tertuju pada Revina, lalu beralih ke arah Hadiman yang tergeletak di lantai dan tampak kesakitan. Ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Dia menatap Sumalin dengan lekat dan berkata dengan dingin, seharusnya kamu adalah pemimpin di sini, bukan? Aku nggak peduli apa hubunganmu dengan Elsen. Cepat lepaskan mereka. Sumalin memicingkan matanya, lalu menyunggingkan seulas senyum dingin dan berkata, sungguh menarik. Aku bahkan masih belum sempat mencari perhitungan denganmu karena kamu telah menyebabkan Tuan Muda Elsen ditangkap. Berani-beraninya seorang menantu benalu rendahan sepertimu memerintahku. Apakah kamu tahu apa identitas Tuan Muda Elsen? Dia adalah Tuan Muda keluarga Basuki Kota Gamiga, Nyonya Tisha adalah ibunya. Berani-beraninya rakyat jelata sepertimu menjebak dan mencelakai Tuan Muda Elsen. Kulihat kamu benar-benar cari mati, kata Sumalin dengan nada bicara tajam dan tegas. Namun, Ardika mengabaikan ucapan wanita arogan itu begitu saja. Dia hanya berkata dengan dingin, aku ulangi sekali lagi, lepaskan mereka. Sumalin mengangkat alisnya. Melihat sikap Ardika yang mengabaikan ucapannya, benar-benar menyulut emosinya. Setelah memiliki Tisha sebagai pendukungnya, tidak ada seorang pun yang berani bersikap seperti itu padanya. Ardika, berani-beraninya kamu meneriaki Sumalin seperti itu. Apa kamu cari mati? Tiba-tiba, Jafur berkata dengan tajam sambil mengayunkan cambuknya. Apa kamu mau mati? Ardika melirik Jafur dengan acuh tak acuh. Sorot mata sedingin esnya, membuat sekujur tubuh Jafur gemetaran saking ketakutannya. Dia melirik Ardika dengan sorot mata sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa dia bisa merasa ketakutan oleh sorot mata Ardika. Detik berikutnya, ekspresi marah tampak jelas di wajahnya karena malu. Karena kamu sendiri berani datang cari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya dengan kuat. Tangkap dia. Setelah Jafur memberi perintah, beberapa orang anak buahnya yang juga merupakan petarung itu langsung melepaskan Hadiman dan Revina, lalu menerjang ke arah Ardika dengan ganas.
Dasar sekelompok orang lemah. Samar-samar, ekspresi meremehkan terlihat di wajah Hardika. Dia langsung melangkah maju untuk menyambut serangan orang-orang itu. Hehe, berani-beraninya si Hardika itu menyerang, dia sudah pasti akan mati. Siapa suruh dia sama sekali nggak mengetahui identitas Tuan Jafur? Kalau dia tahu Tuan Jafur adalah keponakan Haron, dia pasti akan melarikan diri saking ketakutannya, bukan? Juga ada kemungkinan dia akan berdiri mematung di tempat dan buang air kecil di celana. Hahaklito dan yang lainnya tampak sangat senang dan bersemangat.